Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Rafi dengan NIM 2514020099. Saya merupakan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dengan program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi itu merupakan makhraj. Nah, jadi ini ada beberapa poin. Yang pertama itu pengertian makhraj, yang kedua itu apa aja macam-macam makhraj, yang ketiga itu apa aja kesalahan seseorang saat membaca surah Al-Fatihah. Nah, mudah-mudahan video yang saya buat ini dapat menambah pemahaman kita sehingga kita membaca Al-Quran itu bisa lebih baik dan benar sesuai kaidah yang sudah ditentukan. Nah, langsung saja dalam videonya. Cekidot. Jadi pertama sekali teman-teman, kita harus mengetahui apa itu makhraj. Jadi makhraj itu secara sederhananya teman-teman adalah tempat keluarnya huruf ketika dibaca. Jadi setiap huruf hijaiyah itu mempunyai tempat keluarnya masing-masing, baik dari tenggorokan, bibir, lidah ataupun hidung. Jadi makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf teman-teman. Sekarang kita masuk ke macam-macam sebagian makhraj. Jadi makhraj itu punya 5 bagian teman-teman. Yang pertama itu ada namanya al-jawf atau rongga mulut. Dia memiliki satu makhraj yang hurufnya adalah alif, waw, ya. Jadi huruf-huruf ini adalah keluar dari rongga mulut. Contoh ola, ya. Nah, yang kedua itu ada namanya al-haq atau tenggorokan. Jadi tenggorokan ini mempunyai 3 makhraj. Yang pertama itu tenggorokan bawah, yaitu mempunyai 2 huruf, yaitu hamzah dan ha. Yang kedua itu ada tenggorokan tengah, itu mempunyai 2 huruf juga, itu adalah ain dan ha. Yang ketiga itu di tenggorokan atas, itu mempunyai 2 huruf juga, itu adalah waw dan kha. Seperti contoh an'amtu atau alhamdu. Yang ketiga itu ada namanya alisan atau lidah, yang ini mempunyai 10 makhraj. Yang pertama itu pangkal lidah, itu hurufnya qaf. Yang kedua itu pangkal lidah sedikit ke depan, itu hurufnya kaf. Yang ketiga itu tengah lidah, itu hurufnya jin, shin, ya. Yang keempat itu sisi lidah, itu hurufnya dhad. Yang kelima itu ujung lidah, kekusi, itu hurufnya lam. Yang keenam itu ujung lidah, itu hurufnya nun. Yang ketujuh ujung lidah juga, itu hurufnya ro. Yang kedelapan itu ujung lidah dengan gigi atas, itu hurufnya ta, da, to. Yang ke-9 itu ujung lidah dengan gigi bawah, itu hurufnya sin, sod, zai. Yang terakhir yang ke-10 ujung lidah dengan gigi atas, itu hurufnya sa, za, lo. Jadi huruf demikian adalah keluarnya dari lidah. Nah, yang keempat itu ada namanya asyafatain atau dua bibir, ya. Ini mempunyai 2 makhraj, yaitu pertama adalah bibir bawah dari gigi atas, hurufnya fa. Yang kedua itu 2 bibir. Jadi huruf 2 bibir itu adalah ba, mim, waw. Yang terakhir atau kelima itu ada namanya al-khusyum atau hidung, ya. Ini mempunyai 1 makhraj, itu adalah gunnah. Ini mempunyai 2 huruf, yaitu adalah mim dan nun. Seperti contoh inna atau summa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan, itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam surah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba makhrajnya di 2 bibir, ujung lidah mendekati gigi seri bawah, itu hurufnya sin. 2 bibir itu hurufnya mim. Pada kata Allah dari tenggorokan bawah, itu hurufnya ha besar. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam ayat ini itu adalah pada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Terkadang seseorang melafazkan itu menggunakan huruf ha besar seperti Ar-Rahmanir-Rahim. Itu salah, seharusnya menggunakan ha kecil seperti Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat kedua yaitu berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Huruf ha itu tenggorokan tengah, huruf dal itu dari
dari ujung lidah dengan gigi atas. Huruf lam itu ujung lidah. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam ayat ini itu pada kalimat alhamdu dan al-alamin. Pada kalimat alhamdu, terkadang seseorang melafazkan itu hanya itu menggunakan huruf besar seperti alhamdu. Seharusnya menggunakan huruf H kecil seperti contoh alhamdu. Dan pada kalimat al-alamin, seseorang kadang melafazkan itu A-nya tidak jelas, seakan-akan seperti alif, seperti al-alamin. Seharusnya kan al-alamin. Jadi gitu. Selanjutnya dari ayat 3 itu adalah ar-rahmanir-rahim. Ini sama permasalahannya seperti pada ayat pertama tadi, itu adalah pada kalimat ar-rahmanir-rahim. Seharusnya menggunakan huruf H kecil. Dari ayat 4 itu adalah maliki yaumiddin. Huruf kaf itu dari pangkal lidah, huruf ya itu tengah lidah. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam ayat ini itu pada kalimat maliki. Terkadang seseorang banyak melafazkan itu bukan huruf kaf, akan tetapi menggunakan huruf berbunyi huruf qaf seperti maliki. Seharusnya kan maliki yaumiddin. Jadi gitu. Dari ayat 5 yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu pada ayat ini pada kalimat na'budu. Terkadang seseorang melafazkan na'budu tersebut, A-nya itu tidak jelas, seakan-akan seperti alif. Contoh, na'budu. Seharusnya bukan na'budu, akan tetapi na'budu. Intinya dari ayat 6 itu adalah ihdinas shiratal mustaqim. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada ayat ini itu pada kalimat as-sirata. Terkadang seseorang melafazkan itu bukan shad ya, akan tetapi seperti sin. Ihdinas sirata. Itu salah ya teman-teman. Seharusnya menggunakan huruf shad. Jelas. Ihdinas siratal ladzi. As-sirata itu selanjutnya pada ayat terakhir. Salahnya pada ayat terakhir itu berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kesalahan sering terjadi pada ayat ini itu pada kalimat al-maghdubi. Terkadang seseorang melafazkan huruf dad tersebut berbunyi dal seperti maghdubi. Seharusnya kan bukan dal ya, akan tetapi huruf dad, maghdubi. Jadi teman-teman memahami makhrajul huruf ini sangatlah penting dalam membaca Al-Quran, khususnya dalam baca surah Al-Fatihah yang sering kita baca setiap hari dalam ketika sholat. Nah, dengan mengetahui tempat keluarnya huruf dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, semoga bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.